wabarakatuh. Nama saya Zaki Aflah, NIM 18060091, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Sutrianto, SEME. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, urbanisasi dan migrasi desa ke kota, dan pendidikan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang urbanisasi dan migrasi desa ke kota. Dilema migrasi dan urbanisasi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara, berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski pertumbuhan penduduk dan migrasi desa ke kota terus meningkat, merupakan penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh perkotaan. Pemerintah juga turut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan itu. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali berarti bahwa 80-90% perumahan baru di perkotaan adalah ilegal. Ini adalah peranan kota. Secara umum, kota terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisien biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter Isard, ekonomi aglomerasi ini memiliki dua wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Secara keseluruhan, semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi modal politik di kota besar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik, perburuan, dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat kota baru tidak dapat dilakukan oleh pasar. Adalah sektor informal perkotaan. Keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi, tidak diregulasi, dan semuanya legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada tahun 1970-an berdasarkan pengamatan dan beberapa negara berkembang, yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja perkotaan ternyata tidak tampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Dan selanjutnya adalah teori ekonomi migrasi desa ke kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat terkait erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor perdesaan didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi. Secara menyeluruh, pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan realokasi bertahap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa ke kota, lokal ataupun internasional. Inti dari teori ini membahas alasan rasional seseorang itu mau bermigrasi desa ke kota. Jadi ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di kota. Terakhir adalah strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Yang pertama itu adalah menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pendesaan dan ekonomi perkotaan. Dan kedua, memperluas industri skala kecil padat karya. Yang ketiga adalah menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat itu adalah memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Yang kelima, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. 6. Menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mendesentralisasi wewenang ke kota wilayah sekitarnya. Akan membahas tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Baik, yang pertama itu adalah pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap
tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini sekitar 97% terjadi di negara-negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Akan tetapi, masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Adalah pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama, sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Di masa lalu, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 6 miliar orang. Sedangkan di masa depan, yaitu sekitar tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,2 miliar. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan di era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran menurun lebih lambat dibanding dengan tingkatnya yang secara historis tinggi. Adalah transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pertumbuhan yang hampir stagnan yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua itu tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Pada tahap kedua ini menandakan dimulainya masa transisi demografis, yaitu peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil atau lamban ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berangsur cepat, kemudian mengalami penurunan. Dan yang ketiga itu adalah tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Ke beberapa pendekatan kebijakan, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan di negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang pertama itu memujuk penduduk untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua itu adalah meningkatkan program-program KB. Dan yang ketiga, memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi. Dan yang keempat itu adalah memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga lebih kecil melalui perundang-undangan dan denda. Yang kelima itu adalah meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan. Sedangkan yang dapat dilakukan negara maju untuk menanggulangi masalah kependudukan, yaitu menyederhanakan kebiasaan gaya hidup konsumtif. Dan yang terakhir itu adalah meliberalisasi persyaratan hukum yang memungkinkan terjadinya imigrasi internasional orang-orang miskin tidak terampil. Pembahasan terakhir yaitu modal manusia, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Baik, yang pertama adalah arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan adalah persyaratan bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil untuk bergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital. Ini adalah pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan.
Di lain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyak program kesehatan yang bergantung pada program dasar yang sering dipelajari. Banyak pertanyaan, kenapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Di sini tingkat kesehatan dan pendidikan jauh lebih tinggi di negara-negara berpendapatan tinggi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana lebih besar untuk kesehatan dan pendidikan, dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi lebih mudah dicapai. Yang selanjutnya, elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori di kalangan orang berpendapatan rendah dalam kisaran 0 sampai sekitaran 0,5. Perbedaan presentasi yang kurang profesional ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah pendapatan digunakan untuk barang selain makanan, dan peningkatan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan yang tidak selalu menambah konsumsi kalori. Adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsungnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini karena selisih pendapatan antara yang berpendidikan dengan yang tidak lebih tinggi di negara berkembang. Ini adalah kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikir bahwa anak akses pendidikan DNA kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Frekuensi bias gender dalam pendidikan DNA kesehatan, sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam pendidik anak perempuan adalah 82 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tak hanya tidak adil tapi juga merugikan. Ini adalah manfaat biaya sosial dan biaya pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang ditanggung individu dan masyarakat dari keputusan pendidikan secara pribadi, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung peserta didik sendiri. Pengembalian sosial adalah manfaat yang diperoleh individu berpendidikan dan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan individu tersebut. Pengembalian pribadi adalah manfaat yang dirasakan peserta didik sendiri. Adalah pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir di semua negara, minimal data perkiraan. Akan tetapi ukuran ini dapat menyesatkan. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupannya cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. World Health Organization atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar sejahtera secara mental, fisik, dan sosial, bukan hanya sebatas bebas penyakit saja. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang lebih baik, tetapi tidak dengan sendirinya menyediakan ukuran yang lebih tepat. Oke, selanjutnya adalah kesehatan, produktivitas, dan kebijakan produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statik yang lebih seksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan dan nutrisi mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, dan itu sangat mempengaruhi substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Baik, penjelasan terakhir adalah kebijakan sistem kesehatan. WHO mendefinisikan sistem kesehatan
semua aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan, memulihkan, dan mempertahankan kesehatan. Telah lama diketahui bahwa sistem kesehatan di beberapa negara berkembang jauh lebih efektif daripada sistem kesehatan negara maju. Beberapa negara seperti China, Sri Lanka telah mencapai tingkat harapan hidup lebih dari 70 tahun meskipun tingkat pendapatan negara rendah. Sebaliknya, beberapa negara dengan pendapatan menengah tingkat harapan penduduknya lebih rendah meskipun sumber daya lebih besar. Kesimpulannya pada materi ini adalah dapat kita simpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input ataupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan, sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Sekian dari penjelasan tentang materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 ini. Jika ada salah kata atau salah penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.